Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara GKK Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya renungan firman Tuhan pagi hari ini sungguh memberkati kami. Terangi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini perenungan firman Tuhan kita terambil dari Kejadian pasal 26 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup dalam berkat Tuhan. Dalam pembacaan ini, kita mendapatkan 3 ciri orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Yang pertama, orang yang hidup di dalam berkat Tuhan adalah orang yang telah meninggalkan kepahitan dan kebencian dalam kehidupannya. Itu terbaca di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai tempat itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Ayat 23, dari situ ia pergi ke Berseba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang hidup diberkati Tuhan adalah bahwa dia meninggalkan kepahitan dan kebencian di dalam kehidupannya. Kalimat "dari situ ia pergi ke Berseba" menunjukkan bahwa Ishak meninggalkan Gerar. Di Gerar terjadi apa di sana? Di Gerar terjadi pertengkaran, perselisihan para gembala-gembala dari Gerar dan juga gembala-gembala Ishak. Bahkan di situ Alkitab berkata bahwa mereka bertengkar dengan Ishak di sana. Dan sampai pada akhirnya Ishak menemukan dan menggali sumur, dan sumur itu dinamai Rehobot karena mereka tidak bertengkar. Namun kepahitan itu tetap ada sampai pada akhirnya Ishak memutuskan untuk meninggalkan Gerar, meninggalkan sumur-sumur itu, dan dia pergi ke Berseba. Dan ketika ia di Berseba, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah, sehingga di dalam ayat yang ke-26 itu luar biasa. Di situ datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahusat sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau." Dan ayat 29 bagian terakhir, "Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak meninggalkan Gerar dengan segala kebencian, dengan segala kepahitan yang ada di sana,
Meskipun sumur-sumur yang ada di sana ia yang menggalinya. Bahkan sumur-sumur itu adalah peninggalan dari ayahnya Abraham. Tetapi karena pertengkaran-pertengkaran dan kebencian yang terjadi antara gembala-gembala di Gerar dan juga gembala-gembala Ishak, maka Ishak meninggalkan semuanya itu. Bahkan Abimelek dari Gerar dan juga Asuhat dan Pikol kepala pasukannya telah mengusir, telah membenci kepada Ishak. Tetapi luar biasa, Ishak mengambil langkah yang tepat. Dia meninggalkan semua kepahitan itu. Dia meninggalkan semua kebencian itu. Dan kemudian dia memulai satu kehidupan yang baru. Dan Tuhan memberkatinya. Ketika kita meninggalkan kebencian dan kepahitan hati dalam kehidupan kita. Dan memulai satu kehidupan yang baru dengan Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Apapun kebencian yang masih melekat kepadamu, tinggalkan itu. Buang itu semua. Gantikan dengan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Tinggalkan semua kebencian, tinggalkan semua kepahitan dalam hidupmu. Karena itu akan meracuni hidupmu dan membuat engkau menjadi hidup yang susah. Tetapi ketika engkau berani meninggalkan kebencian dan kepahitan yang melekat dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati engkau dalam kehidupanmu. Yang kedua, mari kita melihat ciri orang yang hidup diberkati Tuhan yang kedua adalah berpegang pada janji Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bagian teks ini bahwa Abraham ketika dia melangkah ke Berseba, setelah dia meninggalkan kepahitan dan kebenciannya, lalu dia berpalingkan wajahnya hanya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya dengan janji-janji Tuhan yang telah diikatkan kepada ayahnya, yaitu Abraham. Yakni bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan dengan keturunannya dan membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Dan Ishak adalah satu-satunya anak dari Abraham, dan melaluinya Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak. Ishak memegang perjanjian ini dan menghadapkan wajahnya kepada firman Tuhan, karena dia percaya bahwa bukan air sumur yang di Gerar itu yang akan memberkati kehidupannya. Tidak, tetapi janji Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, itulah yang membuat kehidupannya diberkati Tuhan. Anda ingin diberkati, Anda ingin supaya hidup Anda menikmati berkat-berkat Tuhan, maka hiduplah di dalam firman Tuhan dan hiduplah di dalam janji-janji Tuhan. Berpegang teguh dan kuatkanlah iman saudara di dalam janji-janji Tuhan itu, maka berkat Tuhan pun akan mengalir. Yang ketiga, yang terakhir adalah beribadah kepada Tuhan. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah. Di sini Ishak setelah dia mendengar firman Tuhan dan kemudian dia berpegang kepada janji-janji Tuhan, Ishak tidak hanya berhenti di situ, tapi dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Ishak mengajak seluruh keluarganya, bahkan sampai kepada hamba-hambanya, supaya mereka berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan di sana mereka memanggil nama Tuhan, karena nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Tuhan itulah sumber berkat, dialah yang memberikan firman itu, dialah yang memberikan janji itu, maka dialah yang akan meneguhkan dan menguatkannya. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam berkat-berkat Tuhan adalah orang yang satu, meninggalkan kepahitan dan kebencian dalam kehidupannya. Yang kedua, dia berpegang pada janji-janji Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, selalu beribadah kepada Allah dan membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini.
biarlah mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Jikalau ada kepahitan, luka-luka batin, dan juga kebencian yang masih mengikat mereka, yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup mereka, biarlah mereka melepaskan itu dalam kehidupan mereka, dan mereka mulai berpaling kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Dan di situ mereka mendapat kelegaan, mendapatkan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera dari Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.